Humility itu kesederhanaan, ya, kerendahan hati. Natal itu sebenarnya inkarnasi, ya. Allah menjadi manusia supaya manusia bisa dalam tanda petik diilahikan. Tadi Yesus lahir di kandang Bethlehem itu mau menunjukkan bahwa dia bukan raja yang harus tampil lahir di istana dengan penuh kemegahan. Banyak orang menyamakan kebahagiaan itu dengan hal-hal yang bersifat material. Uang, kekayaan, jabatan, kekuasaan, gitu kan? Bahagia kalau sudah ada itu. Kalau memiliki semuanya itu berarti bahagia, gitu. Minggu ketiga pada masa Advent, masa Tobat itu, warna liturgisnya itu, pakaian liturgisnya itu pink. Apa yang dimaksudkan di situ sebenarnya? Yang dimaksudkan ialah bahwa, waduh, asik sekali. Saya kira ini sepertinya waktu untuk ngobrol dengan Romo ini mestinya lebih panjang. Ya. Karena sharing cerita-cerita ini bukan cerita biasa. Paus Fransiskus itu benar-benar menunjukkan itu ketika dia datang ke Indonesia. Ya, dan saya kira banyak, bukan cuma dari kalangan Kristen, Katolik, dari kalangan Muslim. Sisi lain, saya bersama dengan Romo Blasius. Smart Netizen, setelah tadi saya ngobrol menarik ya dengan Ketua DPP Paroki Katedral, Bapak Simon. Kali ini saya ingin informasi tentang rangkaian kegiatan baik ritual maupun kegiatan sosial di luar itu yang disampaikan oleh Pak Simon tadi bisa dilengkapi khususnya berkaitan dengan sisi lain dari perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Jadi saya bersama dengan Romo Blasius. Beliau ada Romo rekan di Paroki Katedral, sekaligus sebagai Ketua Komisi Keluarga di Keuskupan Ruteng. Jadi saya bertemu dengan Romo yang tidak main-main ini. Selamat sore ini Romo. Terima kasih untuk waktunya. Romo, kalau cerita tentang Natal ini kan selalu, tadi saya bilang sama Bapak Simon bahwa Natal ini bukan milik orang Katolik saja, tapi Natal ini selalu dirasakan sebagai milik seluruh umat manusia. Kalau dilihat dari sisi kedalaman maknanya, Romo. Kedalaman maknanya. Oke, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Baik menyongsong perayaan Natal maupun perayaan Natal itu sendiri, dikaitkan juga dengan sejarahnya yang ada kaitannya dengan Perjanjian Lama dan terus juga dengan Perjanjian Baru. Ya. Yang pertama itu expectation, ya, ekspektasi, dan yang kedua itu fulfillment. Itu dikaitkan dengan bagaimana harapan mesianis dari orang-orang Israel, ya, mereka mengharapkan bahwa Mesias itu seorang pemimpin politis, ya kan? Pemimpin politis, begitu. Berarti yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma, lalu kemudian yang menjamin ya, kemakmuran dan kesejahteraan material kepada mereka, gitu. Dan memang itu terpenuhi dengan fulfillment tadi. Mesias itu adalah pemenuhan janji dari Perjanjian Lama yang dinyatakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama sejak Nabi Yesaya, dan terpenuhi di dalam Mesias itu yang kemudian muncul sebagai Yesus Kristus. Ya. Cuma di dalam pelaksanaan atau di dalam perjalanannya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi dari mereka yang mengharapkan Mesias itu yang adalah Yesus Kristus itu sebagai pemimpin politis, gitu. Padahal Yesus ini ya sebagai pemimpin spiritual, ya, dia bukan pemimpin politis, dia raja tapi raja damai, ya. Juru selamat kemanusiaan. Ya, nah karena itu kidung-kidung rohani selama perayaan Natal itu selalu ada kaitan dengan damai, ya, ada kaitan dengan kasih, ada kaitan dengan sukacita, ya. Lalu kemudian itu 2 yang pertama tadi. 2 yang berikut adalah humility dan joy, ya. Humility itu kesederhanaan, ya, kerendahan hati.
Dan itu mulai dari ya Maria sendiri sebagai ibu Yesus, ya. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu, ya. Jadi dia menjadi ya hamba Tuhan. Dan Yesus juga kemudian di dalam Injilnya mengajak pengikutnya untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya. Jadi humility itu dampak pertama-tama itu dalam diri Maria sendiri. Lalu kemudian ya ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem, ya, di kandang hewan, dan justru kesederhanaan itu juga ditonjolkan gitu. Allah, ya, Natal itu sebenarnya inkarnasi, ya. Allah menjadi manusia supaya manusia bisa dalam tanda petik diilahikan, ya, disucikan. Itu inti Natal sebenarnya inkarnasi, ya, inkarnasi. Jadi terutama semangat Romo, ya. Ya, ya. Jadi dari kesederhanaan itu nanti tadi Yesus lahir di kandang Bethlehem itu mau menunjukkan bahwa dia bukan raja yang harus tampil lahir di istana dengan penuh kemegahan, tapi justru dia ya oleh orang-orang sederhana seperti Maria dan Yosef, ya. Lalu yang terakhir itu tadi dalam kesederhanaan itu ya ada joy, ada sukacita, ada kegembiraan. Karena ya manusia pada zaman itu sampai sekarang juga banyak orang menyamakan kebahagiaan itu dengan hal-hal yang bersifat material. Ya. Uang, kekayaan, jabatan, kekuasaan, gitu kan? Bahagia kalau sudah baik. Kalau memiliki semuanya itu berarti bahagia, gitu loh. Tetapi justru, ya, dengan spirit Natal ini mau mengatakan bahwa dalam kesederhanaan itu kita justru bisa bahagia. Justru bisa bahagia. Apalagi nanti kalau kesederhanaan itu, humility itu dikaitkan lagi misalnya kemudian dengan kejujuran, ya, kesetiaan, keadilan, gitu ya, kerendahan hati, gitu, melayani, berkorban. Itu kesantunan. Karena sekarang itu kan sudah mulai hilang. Ya, itu. Jadi kesantunan. Tidak hilang, tapi berkurang. Tapi berkurang gitu lah. Jadi ada 4 itulah yang menurut saya itu menjadi makna spiritual dari Natal. Kita kaitkan yang terakhir mungkin Romo, relevansinya pesan kesederhanaan. Ya pasti kalau kan sekarang ini kan seperti tadi Romo, orang merasa bahagia itu kalau punya sesuatu. Ya. Tanpa sesuatu pun sebenarnya bisa sederhana. Sederhananya begini, misalnya kan Natal orang bilang harus baju baru, ya. Tidak mesti, ya. Dengan memakai baju yang lama saja, orang bisa bersukacita merayakan Natal. Tidak perlu dengan sepatu baru, misalnya seperti itu. Tapi tidak salah juga mungkin Romo, ya? Ya tidak salah juga. Artinya begini, jangan sampai nanti karena hal-hal kecil itu, karena tidak ada baju, dia tidak bisa merayakan Natal. Ya, tidak merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Ya, karena momen Natal ini kan pertama itu ya tetap pertobatan itu ada, ya. Jadi pertobatan. Karena itu misalnya minggu ketiga pada masa Advent, masa tobat itu warna liturgisnya itu, pakaian liturgisnya itu pink. Apa yang dimaksudkan di situ sebenarnya? Ini maksudkan ialah bahwa ada sukacita dalam pertobatan. Orang kalau melaksanakan pertobatan secara secara benar, pertobatan yang sejati itu pasti berdampak pada sukacita dan kegembiraan. Tidak ada lagi beban. Dia melepaskan manusia lamanya, kecenderungan-kecenderungan lamanya, dosa-dosa lamanya. Dia lahir sebagai manusia baru. Karena itu walaupun dalam masa tobat ada sukacita, ya, yang disebut dengan Minggu Gaudete. Minggu Gaudete. Gaudete itu dari bahasa Latin yang berarti bersukacitalah, bergembiralah. Ajakan. Ya.
ajakan itu, bersukacita. Tapi sukacita itu karena apa? Sudah mengalami pertobatan. Bukan begini, orang yang tidak bertobat, sukacita, mari kita berpesta, mari kita makan, bukan. Tapi sukacita karena pertobatan. Gitu. Karena kita merasa bahwa dosa itu beban sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya, beban entah itu secara psikologis, emosional, apalagi secara spiritual, tapi secara sosial juga loh. Kita bisa dikucilkan karena melakukan dosa. Sanksi sosial itu ya? Sanksi sosial itu beban. Ya, dosa itu menimbulkan beban sosial juga pada kita. Ya, tapi begitu kita melepaskan semuanya itu, ya, bertobat, memohon ampun, memaafkan, ya, beban itu seolah-olah. Ya, beban itu hilang. Dia tumbuh sebagai manusia yang baru. Jadi gitu. Sehingga nanti pas waktu Natal, ya, sukacita surgawi, ya, bergayung sambut dengan sukacita yang kita alami karena lahir sebagai manusia baru melalui proses pertobatan. Waduh, asik sekali. Saya kira ini sepertinya waktu untuk ngobrol dengan Romo ini mestinya lebih panjang. Ya. Karena sharing cerita-cerita ini bukan cerita biasa ini. Karena penuh dengan pesan-pesan humaniora, pesan-pesan kemanusiaan, dan pesan-pesan keilahian. Dan karena itu saya kira satu waktu saya izin lagi nih. Satu waktu saya ingin ngobrol, rekam lagi cerita sehingga suasana-suasana yang beliau pesankan tadi, kesederhanaan, gitu ya, kebahagiaan. Jadi yang beliau terakhir singgung tentang pertobatan. Dan kemarin saya kira Paus Fransiskus itu benar-benar menunjukkan itu ketika dia datang ke Indonesia. Ya, dan saya kira banyak, bukan cuma dari kalangan Kristen, Katolik, dari kalangan Muslim juga semua banyak berkomentar sangat simpati dengan kesederhanaan. Karena memang kesederhanaan itu bukan milik salah satu agama, bukan milik salah satu negara, itu universal, nilai-nilai universal. Ya. Orang yang tidak beragama pun, ya, dia harus menghayati yang namanya kesederhanaan. Ya. Karena universal tadi. Ya, karena universal itu tadi. Saya kira kalau dipancing Romo ini pasti banyak yang menarik yang akan terungkap ini. Karena itu tidak cukup kali ini. Satu waktu saya akan datang lagi Romo. Izin waktunya Romo, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk berbagi sharing cerita-cerita yang menarik yang mengandung pesan-pesan penting untuk kita timba bersama-sama. Tetapi kali ini memang khusus untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, dan karena itu jangan lupa saksikan tayangannya di kanal YouTube Floresnet TV. Terima kasih sekali lagi Romo. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.